Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada, seperti biasa kembali lagi kita melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya kembali ke channel YouTube-nya Titik Nol Nusantara. Ada video dengan judul IKN Kota Dunia. Kepala Otorita IKN Pak Basuki jelaskan situasi terkini di Ibu Kota Nusantara IKN. Seperti apakah suasana dan situasi kondisi di IKN saat ini? Langsung saja kita ikuti videonya. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk kondisi sekarang di IKN, Kondisi sekarang di IKN ya? Sudah kita mulai pembangunannya. Sebenarnya dia ada tahapannya sampai dengan 2045 untuk pembangunan tahapannya IKN sampai 2045 nanti ya? Dan non fisiknya. Ini kita sekarang saya yang memulai memang dengan Pak Jokowi sebagai Menteri PUPR ya? Sebagai Menteri PUPR. Pak Basuki waktu masih jadi Menteri PUPR ya? Dulu pembagian tugasnya antara Bappenas dan PUPR. Bappenas mempelajari mengapa harus pindah. PUPR menyiapkan urban design-nya dan membangun. Jadi Bappenas why-nya, Bapak what and how-nya ya sebetulnya. Ya. Untuk itu kita lakukan sayembara urban design-nya dan sekaligus kita lakukan basic design dan dibangun public infrastructure-nya. Tahap awal kita mulai membangun tahun 2022 sampai 2024. Karena waktu itu ada COVID, sehingga kita baru mulai tahun 2022 sampai 2024. Semuanya pasti karena itu dari nol, dari hutan industri, belum ada apa-apanya. Setelah ditetapkan sebagai lokasi KN, kita desain semua, kita lakukan land development, pengkaplingan, dengan prinsip forest city. Jadi kita benar-benar forest city. Forest city. Kita membangun IKN itu dengan konsep forest city, sehingga dalam pembangunannya pun kita sangat hati-hati sekali menyentuh pepohonan yang ada di sana. Kita hitung satu persatu mana yang harus ditebang untuk jalan, untuk tapak rumah, untuk tapak bendungan dan sebagainya. Pada tahap awal itu kita membangun public infrastructure, prasarana dasarnya berupa perkantoran baik itu kantor presiden, kantor Kemenko, kantor kementerian, kemudian jalan-jalan, air minum, drainase, kemudian masjid. Kita sudah mulai bangun dengan total anggaran tahap awal itu 89 triliun rupiah. Untuk tahun berapa itu Pak? 2022 sampai 2024. 89 triliun ya? Iya, jadi kita sudah selesai ini? 9 triliun. Ini progresnya ya? Karena itu kita 2002 bertahap, ada tahapannya sehingga rata-rata semua 86%, tapi ada yang sudah 100%. Ya. Jadi kalau rumah tapak menteri sudah 100%, kantor presiden sudah 100%, kemudian kantor Kemenko juga sudah 100%, kawasan-kawasan seremoni, kawasan Kusuma Bangsa sudah 100%, masjid baru 40%, ya? Kemudian Istana Wapres itu baru sekitar 40%. Jadi ini masih harus dilanjutkan. Untuk kelanjutannya, jadi selain adanya pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah karena merupakan prasarana dasar, sudah ada juga investasi swasta, terutama tentang rumah sakit. Sekarang sudah beroperasi, Hermina, Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Mayapada. Dan ada hotel yang sudah beroperasi dengan total kamar 190-an kamar. Kemudian restoran sudah ada yang beroperasi. Kemudian tenan-tenan, jadi seperti Alfamart,
soto Banjar, yang untuk kehidupan juga sudah ada 42 tenan yang sudah masuk di kawasan permukiman yang ada di sana. Jadi kalau ada nanti bisa kita lihat slide-nya. Kemudian selain tadi ada juga hotel, restoran, tenan-tenan, kemudian hotel ada bintang 5 dan bintang 3 sudah beroperasi di sana, beberapa restoran juga sudah. Nah itu di tahap pertama. Bintang 3 ya. Dan selain tadi saya lupa menyampaikan, karena konsepnya adalah Forest City, kita juga di sana membangun embung-embung, banyak sekali embung. Sekarang ini sudah ada 34 embung yang dibangun, akan dibangun lagi 32 embung. Akan dibangun lagi bisa 32. Tujuannya untuk konservasi sumber daya air, termasuk untuk microclimate di kawasan IKN sana. Ya. Itu pada tahap pertama 2022 sampai 2024. Ini harus terus dilanjutkan. Untuk kelanjutannya, kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi pembangunan prasarana dasar yang dibangun pada tahap awal sekarang masih dalam progres, akan dilanjutkan dan diselesaikan oleh Kementerian PU. Tapi untuk yang baru, menurut Presiden, arahan Presiden dibangun oleh otorita. Apa itu? Bapak Presiden sudah menyetujui dalam sidang kabinet terbatas 23 Januari yang lalu tentang anggaran otorita yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Menko Infrastruktur dan Pembangunan Regional sebesar 48,8 triliun untuk membangun ekosistem judicial dan ekosistem legislatif yang sekarang sudah tahap 1 itu eksekutifnya, sehingga sekarang ada trias politika kan sudah kita harus disiapkan, dan saya bertanggung jawab untuk menyiapkan itu dan selesai sebelum tahun 2028, sehingga pada tahun 2028 Bapak Presiden berkeinginan untuk menjadikan ibu kota IKN ini ibu kota politik, artinya semua bisa beraktivitas di IKN. Sekarang karena sudah ada infrastruktur dasarnya, banyak investor yang masuk, ya. Jadi sekarang mulai banyak yang masuk, ya. Jadi selain APBN juga sudah ada KPBU. Kalau APBN tadi 48,8, sekarang KPBU-nya yang sedang diproses dan sedang mudah-mudahan semester 2 2025 ini sudah mulai kontrak, itu ada 60,9 triliun rupiah untuk membangun jalan, MUT, rumah hunian, jadi apartemen dan rumah tapak. Apa KPBU juga? Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Swasta itu ya? Swasta. Okay. BUMN nggak ada? Ada dari Malaysia, ada dari China, ada dari dalam negeri, dan ada dari BUMN. Oh, jadi yang pemerintah 48, yang KPBU malah 60. 60,9. Itu ya, itu dia tadi informasinya ya. Kondisi IKN atau situasi terkini di ibu kota Nusantara. Tadi kita lihat di videonya untuk keseluruhan kawasan inti pusat pemerintahan sudah bagus banget, dan Pak Basuki juga tadi sudah menjelaskan untuk pembangunan di tahap 1 ini memang sudah banyak yang selesai ya. Untuk pembangunan tahap 1 ini 2022 sampai 2024 itu banyak gedung-gedung yang sudah selesai, bangunan-bangunan yang sudah selesai seperti kantor otorita, kantor Istana Presiden, Istana Garuda, terus gedung-gedung Kemenko, dan masih banyak lagi yang sudah selesai. Tapi untuk secara keseluruhan di tahap pertama ini sekitar 85%-an ya untuk secara keseluruhan. Jadi kayak yang belum selesai kayak kantor Istana Presiden, kantor PUPR itu harus
dilanjutkan di tahap keduanya ini ya, pembangunan IKN di tahap kedua. Nantinya akan ada tahap berikutnya, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 sampai di tahun 2045 ya. Jadi di tahap kedua ini yang kemarin masih belum selesai langsung dilanjutkan, dan yang baru mau dibangun ini diserahkan kepada otorita ya oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, di tahap kedua ini pembangunan IKN difokuskan di seperti gedung MPR, gedung DPR, gedung DPD, dan infrastruktur ya, yang nantinya ditargetkan di 2028 semuanya sudah selesai dan semuanya sudah bisa pindah ke IKN, dan IKN akan dijadikan ibu kota politik di tahun 2028 nanti. Kita doakan saja semua pembangunan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan kita doakan juga buat para pekerja dan orang-orang yang bertugas di IKN, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.